Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya ingin memberikan suatu penjelasan mengenai tema konstitusi sebagai objek kajian hukum tata negara, yang di dalamnya ada penjelasan tentang sejarah konstitusi, arti dan pengertian konstitusi, nilai dan sifat konstitusi, serta tujuan dan hakikat konstitusi. Namun saya di sini akan memberikan penjelasan secara singkat, melihat penjelasan ini sangat banyak untuk kita pahami bersama. Mengenai sejarah konstitusi, ada beberapa hal yang dapat kita pahami, yaitu secara terminologi klasik ada dua perkataan yang saling terikat keras berkaitan di antara keduanya, yang ada pada zaman Yunani kuno, yaitu politia dan constitutio. Dan hal tersebut juga berkaitan dengan kata jus. Namun demikian, pengertian konstitusi pada zaman dahulu masih belum dimengerti dalam pengertian konstitusi pada saat modern ini, karena melihat konstitusi pada zaman Yunani kuno masih bersifat material, dan juga ada konstitusi warisan Romawi kuno, ya, ada warisan Cicero atau Romawi kuno, dan pada akhirnya yaitu warisan Islam atau yang bisa disebut dengan konstitusionalisme dan Piagam Madinah. Di situ konstitusi mulai bisa kita pahami, karena pada zaman warisan Islam sudah ada catatan-catatan penting di dalamnya, yang terpopuler yaitu Piagam Madinah. Sebagaimana Piagam Madinah itu terdiri dari beberapa kalangan yang menandatanganinya, yang tujuannya untuk saling bekerja sama, saling menghormati dalam beragama, saling tolong menolong dalam kebaikan jika di dalamnya ada keburukan-keburukan, perdamaian, keadilan, kebersamaan, keluasan dalam beragama. Tentunya pada Piagam Madinah itu sangat bisa dikatakan sebagai abad-abad pertengahan, atau bisa kita sebut juga dengan konstitusi yang sudah mulai terbentuk. Karena apa? Karena di situ melihat bahwa konstitusi pada Piagam Madinah itu tertulis dan sudah dipahami oleh kalangan-kalangan yang ada pada zaman itu. Dengan demikian, konstitusi yang ditulis akan memberikan suatu pengertian yang sangat jelas. Dengan ditulis maka akan tercatat, maka akan teringat, dan akan sulit terlupakan. Jika kita lupa dengan konstitusi, maka kita buka saja, karena sudah tercatat. Itu pentingnya pada zaman Islam ini bisa dikatakan dengan zaman abad pertengahan.
yang konstitusi pada saat itu sudah mulai menampakkan pengertian konstitusi yang sebenarnya. Setelah kita pahami sejarah konstitusi dengan melihat terminologi klasik, warisan zaman Yunani kuno, warisan Romawi kuno, dan warisan Islam, atau yang bisa disebut dengan abad pertengahan. Sekarang kita melangkah ke pembahasan yang kedua, yaitu arti dan pengertian konstitusi. Sebagaimana yang telah kita pahami di atas bahwa konstitusi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu constitutio, yang berkaitan dengan kata jus. Jika kita lihat dari beberapa literatur hukum tata negara, arti konstitusi itu terkadang dirumuskan sebagai perspektif mengenai konsepsi konstitusi yang dibedakan dari arti perkataan konstitusi itu sendiri. Arti dan pengertian konstitusi banyak dari beberapa ahli yang menyebutkannya, dan hal tersebut kita harus mengerti dan pahami bersama. Namun dapat kita simpulkan bahwa konstitusi itu merupakan sesuatu yang tertinggi yang berada di dalam negara. Undang-undang yang tertinggi yang ada di dalam negara tersebut. Ada yang tertulis, juga ada yang tidak tertulis. Ya, sesuai dengan pemahaman atau pemakaian konstitusi di dalam suatu negara. Dan perlu kita pahami juga, konstitusi itu merupakan sesuatu yang tertinggi dalam suatu negara dan mestinya harus melindungi yang di bawahnya. Contoh rakyat, ya, harus sesuai dengan pandangan rakyat. Namun konstitusi jika dilaksanakan oleh para penguasa dengan adanya tujuan-tujuan tertentu yang sangat merendahkan hak rakyat, maka konstitusi itu tidak dapat dikatakan dengan konstitusi yang sebenarnya. Konstitusi yang bersifat normatif itu yang baik, yang dilaksanakan sesuai dengan yang tertulis. Dan kalau jika bersifat nominal, maka tidak ada gunanya. Hanya tertulis namun tidak dilaksanakan dalam kehidupan nyata. Hanya bersifat nominal. Dan ada juga yang bersifat romantik. Dalam arti kata, konstitusi hanya dijadikan sebagai sebuah kata pemanis yang dilontarkan ketika berbicara di hadapan umum menggunakan konstitusi, namun pada hakikatnya tidak dilaksanakan, hanya dijadikan sebagai pemanis kata dalam menunjukkan kepada rakyat, kepada warga negara, hanya dijadikan sebagai pemanis. Dan hal-hal tersebut mestinya tidak dilakukan, karena yang sebenarnya konstitusi itu melindungi hak-hak rakyat
melindungi hak-hak warga negara. Jika konstitusi hanya dilaksanakan oleh para penguasa dan tidak sesuai dengan rakyat, maka konstitusi tersebut tidak bisa dijadikan sebagai landasan. Maka dari itu, konstitusi tersebut harus sesuai dengan kemauan, kehendak, dan kehendak tersebut tentunya harus bersifat baik, tidak semena-mena. Harus bersifat baik. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu nilai dan sifat konstitusi. Sebenarnya barusan telah saya singgung tentang nilai yang terkandung dalam konstitusi. Namun pentingnya kita ingat konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara harus terkandung nilai-nilai yang ideal dan harus sesuai dengan kenyataan di lapangan. Namun, jika konstitusi sebagai hukum tertinggi di dalam suatu negara dan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, maka sifat konstitusi sebagai hukum tertinggi di dalam suatu negara hanya bersifat nominal saja, hanya bersifat belaka saja, sebagai pemanis dalam mencapaikan tujuannya sendiri. Itu harus kita hindari. Harus kita hindari. Jangan sampai suatu golongan yang mengartikan konstitusi itu sebagai pengambil alih kekuasaan, perseorangan, dua orang atau satu kelompok. Jangan sampai. Terutama kepada penguasa, jangan sampai mengartikan konstitusi sebagai kekayaan yang kita ambil semua. Jangan. Kita harus melihat kebutuhan-kebutuhan dan memberikan solusi bagi masyarakat dan warga negara. Dan konstitusi harus sesuai dengan kemajuan zaman, dalam artian tidak bersifat kaku, terus berkelanjutan, tidak stagnan, luas, fleksibel. Dan konstitusi yang bersifat fleksibel, luas, dan tidak stagnan itu dapat kita lihat dalam dua hal. Yang pertama, apakah konstitusi itu dapat diubah dan dalam pengubahannya sulit atau tidak. Dan yang kedua yaitu apakah konstitusi itu dapat mengikuti perubahan zaman atau tidak. Yang pertama tadi yang saya sebutkan, apakah konstitusi itu bisa diubah dan dalam pengubahannya sulit atau tidak. Kita lihat, karena konstitusi pada hakikatnya sebagai hukum negara yang tertinggi dan jadi dasar bagi berlakunya suatu peraturan perundang-undangan, maka saya rasa para penyusun atau perumus undang-undang akan selalu merasa dan menganggap sulit dengan tata cara yang sulit, perubahan yang tidak mudah, dengan prosedur yang sulit, tidak mudah, maka menjadi dasar bagi penyusun untuk mengatakan bahwa untuk mengubah konstitusi itu tidak mudah pula.
kecuali apabila penyusun undang-undang tersebut, undang-undang dasar dalam artian konstitusi, memiliki keinginan yang kuat, kesadaran yang tinggi dalam mengubahnya, maka pastikan akan bisa. Yang kedua, apakah konstitusi itu mengikuti perkembangan zaman? Kita lihat jika konstitusi itu tidak mengikuti perkembangan zaman, maka pastikan konstitusi atau undang-undang dasar itu tidak bersifat fleksibel, dalam artian stagnan. Jika mengikuti perkembangan zaman, maka konstitusi atau undang-undang dasar tersebut dapat dikatakan sebagai konstitusi yang mengikuti perkembangan zaman. Dan yang keempat yaitu tentang tujuan dan hakikat konstitusi. Ada tujuan pokok yang harus terkandung di dalam konstitusi. Yang pertama itu keadilan. Tidak memandang siapapun itu, yang punya harta atau tidak, seharusnya undang-undang dasar atau konstitusi harus bersifat adil, kebenaran yang selalu terus menerus, kebenaran dan komitmen yang harus terkandung dalam konstitusi. Yang kedua yaitu kepastian. Kepastian ini kita lihat dengan ketentraman, ya, ketertiban dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu kebergunaan, berguna bagi masyarakat sekitar. Tentunya sifat yang tiga ini harus ada dalam tujuan konstitusi. Jika kita lihat dalam Undang-Undang 45 ada beberapa konstitusi yang sangat populer di telinga kita, yang tercatat di dalam alinea 4 Undang-Undang Dasar 45. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sungguh luar biasa. Ini adalah konstitusi atau undang-undang dasar yang tercatat dalam Undang-Undang Dasar 45 di alinea keempat Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang punya. Sungguh luar biasa. Itu penting. Tujuan dan hakikat konstitusi harus mengandung nilai-nilai yang telah saya sebutkan tadi. 3 nilai pokok, yaitu keadilan, kepastian, dan kebergunaan. Dapat dilihat juga konstitusi harus melindungi masyarakat, warga sekitar dalam menjamin kebebasan berindividu, menjamin kebebasan bermasyarakat, menjamin kebebasan antar sesama, melindungi masyarakat, dan mempertahankan keadilan. Ini sangat harus berada dalam tujuan dan hakikat konstitusi. Sangat penting untuk kita pahami.
ketertiban dalam bermasyarakat, ataupun segala bebas. Dan kebebasan itu harus sesuai dengan dasar-dasar yang telah ada. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.